Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Duputra Andrani, NIM 1906311000012. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 6A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS Praktikum Administrasi Jaringan Komputer. Nah, dalam video di sini akan menjelaskan mengenai modul 1 hingga modul 6 selama Praktikum Administrasi Jaringan Komputer berlangsung. Nah, untuk yang pertama langsung saja untuk laporan praktikum yang pertama, modul 1 membahas mengenai instalasi mikrotik dan konfigurasi IP via Winbox. Nah, mikrotik router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, yang mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Nah, di sini juga cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Nah, di sini untuk percobaan konfigurasi IP, di mana pertama kita harus membuka terlebih dahulu FM virtual boot yang kita miliki. Kemudian, jika telah selesai, kita membuat folder mikrotik yang baru dengan klik new, kemudian kita mengasih nama name, kemudian folder, kemudian dalam bentuk Linux. Nah, kemudian kita atur RAM-nya terlebih dahulu. Jika selesai, untuk pilihan harddisknya kita buat harddisk virtual sekarang. Kemudian jika selesai, pada tipe berkas harddisk di sini dalam bentuk VDI. Nah, jika sudah selesai, ada penyimpanan pada harddisk fisik. Di sini kita pilih yang dialokasikan di sini, dialokasikan secara dinamik. Kemudian jika telah selesai, kita atur lokasi dan ukuran berkasnya terlebih dahulu untuk penyimpanan mikrotik yang kita buat. Nah, jika selesai kita klik buat. Nah, maka mikrotik telah berhasil dibuat. Kemudian kita atur pada penyimpanannya, kemudian kita masukkan ISO mikrotik di dalam mikrotik tersebut. Kemudian kita konfigurasi jaringan. Untuk adapter 1 menggunakan wireless, untuk adapter 2 kita menggunakan, di sini masih menggunakan virtual host only. Nah, setelah selesai diatur pada jaringan dan juga penyimpanan, kemudian kita jalankan mesin virtualnya. Nah, di sini kita melakukan proses instalasi mikrotik. Nah, jika telah selesai melakukan instalasi, maka kita akan masuk untuk login, di mana untuk loginnya kita klik admin, kemudian passwordnya kita kosongi. Kemudian ini untuk halaman masuk dari mikrotik yang sudah diinstal tadi. Nah, ini adalah tampilan dari mikrotik yang telah kita install. Dan jika selesai, kita bisa masuk ke dalam Winbox. Karena tadi pada materi yang akan kita bahas yaitu konfigurasi IP menggunakan Winbox. Nah, di sini untuk aplikasinya kita menggunakan mikrotik Winbox, di mana untuk mengkoneksikannya kita pilih pada MHC pada adapter 1 untuk masuk ke dalam Winbox tersebut. Nah, kita isikan MHC-nya, kemudian kita isikan login, kemudian passwordnya, kemudian kita bisa klik connect. Nah, jika selesai maka akan masuk ke dalam halaman Winbox-nya. Nah, jika selesai untuk konfigurasi IP-nya, kita bisa klik pada menu IP. Nah, untuk IP di sini kita bisa klik IP kemudian addressing. Nah, untuk tampilannya adalah seperti ini. Untuk adapter 1, Ether 1 di sini karena sudah otomatis, maka IP-nya akan otomatis muncul pada Winbox ini, pada address disk. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP pada Ether 2, kita bisa klik icon tambah, kemudian kita isikan address atau IP yang akan kita masukkan. Kemudian kita atur interface-nya yaitu Ether 2, kemudian apply, oke.
maka konfigurasi IP yang dilakukan telah selesai. Kemudian kita bisa mengeceknya pada terminal. Di sini kita cek pada terminal. Pertama kita ping Google terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ping IP yang sudah kita konfigurasi tadi pada IP address list tadi. Nah, tadi menggunakan ping IP 192.168.12.1. Di sini program telah berjalan, berarti konfigurasi IP telah berhasil. Mungkin itu untuk konfigurasi IP address. Kemudian pada modul 2, nah pada modul 2 di sini dijelaskan mengenai konfigurasi DHCP dan DNS server. Untuk konfigurasinya masih tetap sama, kita menggunakan Winbox terlebih dahulu. Nah, sebelumnya DHCP ini adalah service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusi IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Nah, untuk DNS sendiri ini adalah sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu jenis sistem yang melayani permintaan pemetaan IP address. Di sini juga dijelaskan mengenai fungsi DNS, cara kerja DNS. Mungkin langsung saja kita jelaskan untuk langkah-langkah percobaan yang telah kita lakukan pada modul 2 ini. Langsung saja kita klik pada hasil dan analisis. Nah, di sini pada hasil untuk langkah yang pertama pada DHCP server, jangan lupa masih sama, kita membuka VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam mikrotiknya. Jika telah selesai, kita masuk ke dalam Winbox terlebih dahulu. Nah, untuk mengkoneknya sama, kita lihat pada jaringan di mikrotiknya kita, kemudian kita salin MAC-nya, kemudian kita masukkan, kita login menggunakan username, kemudian passwordnya juga kita isikan, kemudian kita connect. Nah, maka akan masuk ke dalam halaman Winbox-nya. Untuk konfigurasi DHCP server, kita bisa klik pilih IP pada tombol IP di sini, kemudian kita pilih menu DHCP server. Nah, untuk tampilannya adalah seperti ini. Lalu di sini kita bisa klik pada menu DHCP setup, di mana untuk service interface-nya kita atur menggunakan Ether 2. Nah, kemudian kita DHCP address space-nya kita di sini biasanya itu langsung otomatis ya. Kemudian kita bisa klik next saja. Kemudian gateway for DHCP network juga kita isikan, yaitu 192.168.12.1. Kemudian kita next. Kemudian kita juga masukkan rank IP nantinya yang akan kita berikan kepada DHCP client. Nah, di sini untuk ranknya kita menggunakan IP 12.1 sampai 12.11. Nah, jika kita telah mengisikan, kita bisa klik next. Kemudian, nah pada DNS server di sini kita bisa isikan untuk pemanggilannya nanti menggunakan IP apa aja. Nah, di sini menggunakan 192.168.1.1 untuk pemanggilannya juga menggunakan IP Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita bisa next. Nah, jangan lupa kita masukkan list time-nya. Nah, di sini kita atur untuk 10 menit. Kemudian jika telah selesai konfigurasinya, maka akan masuk list dalam DHCP yang sudah kita konfigurasi dengan keterangan yaitu setup has complete successfully. Kemudian kita cek pada chain adapter setting pada Ethernet yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa klik pada detail. Nah, maka akan otomatis konfigurasi IP yang sudah kita masukkan tadi, maka IP yang kita masukkan akan otomatis masuk ke dalam network connector detailnya, yaitu 192.168.12.10. Nah, di sini dia dapat IP tersebut. Untuk langkah-langkah DNS server di sini
untuk konfigurasinya, jangan lupa ya, sebelum kita konfigurasi DNS kita harus terlebih dahulu mengkonfigurasi DHCP-nya. Nah, untuk menunya yaitu kita bisa klik IP kemudian DNS. Kemudian untuk servernya kita isikan IP yang sudah kita konfigurasi pada DHCP yaitu 192.168.12.1. Kemudian jangan lupa kita klik atau kita centang pada allow remote. Nah, pada allow remote request. Kemudian di sini pilih static, kemudian tambahkan DNS. Kemudian untuk namanya sesuai dengan nama yang kita inginkan untuk pada pemanggilan di web browser nantinya untuk mendeteksi. Nah, jika telah selesai maka DNS static di sini untuk konfigurasinya akan di list. Kemudian kita bisa cek nama tersebut pada terminal di Winbox. Nah, di sini kita lakukan ping pada IP, kemudian ping untuk nama DNS yang sudah kita konfigurasi. Di sini programnya telah berjalan, berarti konfigurasi DHCP maupun DNS telah berhasil. Nah, kemudian Firewall NAT. Nah, untuk modul 3 di sini yaitu membahas mengenai konfigurasi routing dan juga Firewall NAT. Sebelum itu di sini juga dalam modul dijelaskan mengenai routing, kemudian mengenai keuntungan menggunakan routing, kemudian kerugiannya juga dijelaskan mengenai Firewall NAT. Nah, menghindari proses pengelamatan kembali pada jaringan yang berubah. Untuk konfigurasinya bisa kita lihat pada hasil dan analisis lah. Untuk yang pertama, instalasi OS Windows di VirtualBox. Jika kita tidak menginstal di sini juga kita bisa menggunakan web browser. Nah, pastikan mikrotik dan klien menggunakan adapter internal. Kemudian pastikan juga klien sudah mendapatkan IP serta DHCP. Untuk pengaturan DHCP sebelumnya kita dijelaskan pada modul 2 yaitu mengenai konfigurasi DHCP dan juga DNS. Nah, kemudian untuk konfigurasi Firewall NAT di sini untuk menunya kita menggunakan Winbox untuk konfigurasi Firewall NAT-nya. Kemudian kita klik IP, kemudian di sini ada menu Firewall. Nah, kemudian kita klik NAT-nya. Nah, pada bagian NAT di sini. Kemudian di sini ada icon tambah. Kita bisa menambah konfigurasi Firewall NAT. Nah, untuk chain-nya di sini kita isikan src-NAT. Kemudian untuk out interface-nya diisi dengan Ether 1. Kemudian pada menu action di sini jangan lupa kita isikan mask read. Nah, jika telah mengkonfigurasi langkah-langkah tadi kita bisa klik apply kemudian OK. Nah, maka list konfigurasi Firewall NAT di sini telah berhasil. Nah, untuk konfigurasi Firewall NAT di sini kan fungsinya untuk sebagai keamanan jaringan ya. Nah, di sini pada modul ini kita mencoba untuk memblokir suatu situs. Nah, untuk cara memblokir suatu situs di sini kita bisa konfigurasi pada mikrotik. Di sini contohnya kita blokir website Kompas. Nah, di sini untuk konfigurasinya pada sama pada firewall, kemudian pada menu kan tadi konfigurasi NAT pada menu NAT-nya di sini ya. Nah, untuk cara memblokir situs kita pilih pada menu layer 7 protokol. Kemudian jangan lupa kita isikan. Nah, di sini pada klik
tambah, kemudian untuk name-nya kita isikan, yaitu karena kita akan memblokir situs Kompas, yaitu kita isikan Kompas, kemudian kita isikan alamat untuk memanggil website tersebut, yaitu www.kompas.com. Kemudian jika selesai kita klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian di tab advance pada layar 7 protokol isi dengan YouTube yang sudah ditambahkan pada layar protokol. Nah, pada layar 7 protokol di sini kita isikan nama yang sudah diblokir, situs yang akan kita blokir yaitu Kompas. Kemudian pada menu actionnya di sini kita ubah menjadi draft. Nah, kemudian jika selesai, ini untuk tampilan konfigurasi VirtualNet untuk memblokir situs. Nah, kemudian untuk ceknya kita bisa masuk ke dalam web browser, kemudian kita panggil alamat untuk memanggil website www.kompas.com. Nah, di sini sudah kita coba. Di sini untuk konfigurasi untuk masuknya tidak bisa karena sebelumnya sudah kita konfigurasi bahwa untuk akses ke website tersebut tidak bisa. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi VirtualNet pada modul 3 di sini. Nah, kemudian di sini untuk modul 4. Nah, pada modul 4 mengenai konfigurasi hotspot Mikrotik via Winbox. Nah, hotspot sendiri ini adalah lokasi fisik tempat orang dapat mengakses internet, biasanya menggunakan WiFi melalui jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dengan router yang terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP. Nah, kebanyakan orang juga menyebutkan sebagai hotspot WiFi atau koneksi WiFi. Di mana di sini juga dijelaskan mengenai fungsi hotspot, kemudian keunggulan hotspot, kemudian ada kekurangan, cara kerja hotspot. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada hasil dan analisis untuk konfigurasi hotspotnya. Sama dengan kita menggunakan software Winbox untuk konfigurasinya. Nah, di sini kita masuk ke dalam hasil dan analisis percobaan yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Pertama, jangan lupa kita buka VirtualBox. Untuk langkah awal harus kita buka VirtualBox yang sudah kita install. Kemudian jangan lupa kita login ke dalam Mikrotiknya. Nah, kita masuk ke dalam Winbox-nya dengan mengisikan MAC address-nya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengisikan IP pada header 1. Header 1 di sini kan menggunakan wireless. Biasanya dia itu IP-nya akan otomatis muncul, kemudian kita bisa mengkonfigurasi pada header 2. Nah, di sini kita isikan IP terlebih dahulu. Nah, jika IP telah selesai, kemudian kita melakukan konfigurasi hotspot. Untuk langkahnya kita klik pada menu IP, kemudian di sini ada menu hotspot. Nah, bisa kita klik, kemudian maka akan masuk ke dalam halaman ini. Nah, di sini kita bisa klik pada menu hotspot setup. Nah, kemudian pada akan masuk tampilan seperti ini. Ada hotspot interface, kita atur menggunakan header 2. Kemudian di sini untuk local address of network akan terisi otomatis biasanya. Kemudian kita klik next saja, kemudian akan muncul juga address pool of networknya akan otomatis. Kemudian kita next. Nah, kemudian untuk select sertifikat di sini juga kita langsung klik next aja. Nah, untuk IP address untuk SMTP server biasanya juga otomatis, kita next saja. Kemudian untuk DNS server, karena sebelumnya sudah kita lakukan konfigurasi DNS dan juga DHCP, maka di sini DNS servernya akan otomatis muncul ya IP-nya, yaitu 192.168.12.1. Kita bisa klik next. Kemudian jika di sini juga kita bisa isikan DNS name-nya, tapi di sini kita tidak, langsung saja boleh, maupun kalian isi juga boleh. Kemudian jangan lupa jika selesai kita klik next.
maka otomatis hotspot yang sudah kita konfigurasi akan masuk ke dalam list server hotspot. Nah, kemudian untuk cara ceknya, kita bisa buka web browser, kemudian kita masukkan IP gateway, maka IP yang sudah kita konfigurasi tadi kita coba panggil, maka login tampil. Nah, tampil halaman hotspot gateway di sini. Untuk ceknya kan pada web browser. Nah, dalam web browser itu kita ketikkan IP yaitu 192.168.12.1, maka akan masuk ke dalam halaman ini. Kemudian bisa kita login, kemudian kita isikan passwordnya, maka yang akan muncul yaitu konfigurasi hotspot di sini, yaitu di sini untuk IP-nya mendapatkan 12.10 untuk bits up atau down-nya, kemudian ada keterangan connect, kemudian ada keterangan status refresh. Mungkin itu untuk konfigurasi hotspot pada Winbox menggunakan Mikrotik. Nah, pada modul 5 di sini membahas mengenai Simple QoS. Nah, di sini ini yaitu pengaturan bandwidth. Nah, bandwidth itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Jadi, jalannya suatu jaringan akan diatur dengan konfigurasi bandwidth di sini. Dimana untuk konfigurasi bandwidth menggunakan Simple QoS. Nah, pada modul juga dijelaskan mengenai manajemen bandwidth. Kemudian ada fungsi manajemen bandwidth. Ada Simple QoS sendiri. Nah, nanti kita akan konfigurasi bandwidth dengan QoS gini, yaitu adalah menu pada Winbox di mana kita dapat memanajemen bandwidth pada suatu komputer klien yang sesuai dengan keinginan admin. Nah, di sini untuk materinya cukup jelas ya. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai langkah-langkah konfigurasinya. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan analisis percobaan yang sudah kita coba sendiri ya. Nah, jangan lupa sebelum kita konfigurasi hotspot maupun firewall NAT kan kita harus, yang paling penting itu kita harus mengisikan IP terlebih dahulu pada Ether 1 maupun Ether 2. Biasanya pada Ether 1 itu kan menggunakan IP yang dari Google karena kita menyambung pada WiFi itu ya. Jadi IP biasanya otomatis langsung ada. Kemudian untuk langkah kedua kita bisa masukkan pada Ether 2, kita isikan IP. Kemudian pastikan juga pada Mikrotiknya sudah kita jalankan. Nah, untuk adapter 1 untuk pengaturan jaringan, adapter 1 kita menggunakan wireless. Untuk adapter 2 di sini kita menggunakan Microsoft KNTS Loopback adapter. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Winbox. Lalu, nah di sini kita masukkan IP pada Ether 1 maupun Ether 2 yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian kita pastikan klien juga terhubung. Nah, di sini kita juga pastikan klien terkoneksi dengan Mikrotik dan ke internet. Kita coba panggil IP, kemudian kita ping google.com. Lalu untuk konfigurasi bandwidth kita bisa pilih menu pada Winbox, yaitu di sini ada menu QoS. Nah, pada menu ini kita bisa klik atau pada tab Simple QoS tekan tombol plus di sini. Nah, jika kita klik tombol tambah atau plus di sini, maka akan masuk ke dalam tampilan yang ini. Nah, pada menu general kita bisa ubah name-nya. Di sini kita ubah menjadi limit client, kemudian untuk targetnya yaitu IP,
yang akan kita pakai. Di sini kita menggunakan IP 192.168.1.0. Nah, di sini kita juga atur max limitnya untuk target upload, kemudian target download. Nah, di sini jika telah selesai kita konfigurasi, kita klik apply, kemudian OK. Maka konfigurasi hotspot untuk untuk pengaturan bandwidth. Nah, untuk pengaturan bandwidth di sini maka akan masuk ke dalam list. Kemudian kita cek untuk pengaturan bandwidth yang sudah kita konfigurasi. Kita bisa cek menggunakan website Speedcheck maupun Speedtest. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini untuk menggunakan Speedcheck, kemudian di sini menggunakan Speedtest. Masing-masing dia akan memberikan informasi, yaitu ada target download, kemudian upload. Di sini juga menggunakan Speedtest, kemudian ada pingnya, kemudian untuk unduh mendapatkan berapa Mbps. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi bandwidth pada menggunakan Simple QoS atau pada menu Winbox, yaitu menggunakan WW. Nah, untuk yang modul terakhir yaitu membahas mengenai pada modul 6 mengenai monitoring jaringan pada mikrotik. Nah, monitoring jaringan di sini merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan aktivitas yang meliputi memantau, mengawasi, dan mengontrol jalan atau tidaknya suatu perangkat jaringan. Nah, di sini juga dijelaskan fungsi monitoring jaringan, kemudian langkah-langkah percobaan untuk melakukan monitoring jaringan. Nah, kita masuk pada halaman atau poin hasil dan analisis percobaan. Hampir sama dengan kita mengkonfigurasi bandwidth pada modul 5. Di sini juga langkah-langkahnya hampir sama. Kita isikan IP terlebih dahulu, kita atur jaringannya untuk adapter 1 menggunakan wireless, kemudian adapter 2 menggunakan KMTS loopback adapter, kemudian untuk login kemudian jika telah selesai mengatur jaringan, kita masuk ke dalam mikrotik. Nah, untuk menunya yang beda. Untuk langkah yang paling awal kita harus memasukkan IP address. Kita pastikan klien juga terhubung. Kita bisa ping Google maupun ping IP yang sudah kita konfigurasi untuk mengecek apakah klien sudah terhubung dalam jaringan. Untuk konfigurasinya di sini kan kita mau memonitoring. Nah, di sini kita menggunakan konfigurasi menggunakan grabbing untuk monitoringnya, yaitu pada Winbox. Di sini kita bisa klik pada menu tools, kemudian kita pilih grabbing. Nah, pada menu grabbing akan tampil seperti ini. Nah, pada interface rules kita klik menu tambah, kemudian jika kita klik tambah, kemudian kita atur interface-nya, yaitu untuk di sini kita memonitoring pada jaringan di Ether 2. Jika kita sudah mengkonfigurasi ini, kita klik apply, kemudian OK. Langkah-langkahnya cukup mudah. Kemudian jangan lupa kita atur waktu tangkap monitoring jaringan dengan cara pilih grabbing setting. Nah, di sini ada menu grabbing setting, maka akan muncul tampilan di sini. Kemudian pada menu store every, di sini kita isi waktunya, yaitu 5 menit. Nah, untuk melihat hasil monitoring yang sudah kita konfigurasi sebelumnya pada Ether 2,
kita masuk dengan IP yang sudah kita konfigurasi, yaitu 192.168.12.1. Kemudian garis miring, kita ketikkan grapes. Nah, akan masuk di sini. Kemudian karena sebelumnya kita konfigurasi pada Ether 2, maka yang di sini yang tampil yaitu Ether 2. Kemudian kita klik. Nah, maka untuk konfigurasi monitoring, untuk memonitoring jaringan yang ada pada Ether 2 akan tampil seperti gambar di bawah ini. Oh ya, untuk kita masuk pada Ether 2 di sini, untuk konfigurasinya yaitu masih belum berjalan untuk monitoring jaringannya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk atau kita ping Google maupun IP agar terjadi perubahan pada menu monitoring. Nah, untuk hasil monitoring yaitu bisa kita lihat di sini, maka akan mengeluarkan hasil seperti ini. Mungkin itu saja untuk konfigurasi monitoring. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yaitu untuk mengenai pembahasan modul 1 hingga modul 6 mengenai konfigurasi IP, kemudian konfigurasi DHCP maupun DNS, konfigurasi hotspot, kemudian ada konfigurasi routing, dan juga ada konfigurasi bandwidth maupun monitoring menggunakan MikroTik dengan bantuan software Winbox, yaitu sudah dijelaskan pada modul 1 hingga modul 6 kurang lebihnya. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.